Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada rapat kerja Menpan RB dengan Komisi 2 DPR RI, Menpan menyampaikan bahwa semua honorer mendapat NIP dari BKN. Pengangkatannya sudah harus mulai setelah audit dan seleksi. Penataan non-ASN harus dituntaskan. Ayo Bandung.com yang membuat judul Kejutan Baru Menpan RB. Semua honorer mendapat NIP. Pengangkatan P3K 2024 dijadwalkan sebelum tanggal ini. Ini ditayang pada hari Minggu 11 Februari 2024. Menpan RB Abdullah Azwar Anas memberi kejutan untuk tenaga honorer. Azwar Anas menginformasikan bahwa seluruh honorer nantinya akan mengantongi NIP P3K, nomor induk pegawai P3K. Sebagaimana diketahui berdasarkan amanat Undang-Undang ASN Pasal 66 menyebutkan bahwa batas maksimal penyelesaian tenaga non-ASN hanya sampai pada 31 Desember 2024 harus diselesaikan. Dalam proses penyelesaian tenaga honorer, ada yang dilakukan lewat verifikasi dan validasi, tetapi ada juga lewat seleksi tes CAT. Ini perlu diketahui oleh teman-teman. Untuk diangkat menjadi P3K, bukan harus semua lewat seleksi tes CAT, tetapi ada melalui audit, verifikasi, dan validasi data honorer tersebut. Kemudian untuk pengangkatan tenaga honorer diawali dengan verbal oleh BPKP dan BKN. Lalu untuk honorer yang dinyatakan lolos verbal oleh audit BPK dan BKN, maka langsung diangkat tanpa tes menjadi P3K part-time dan memiliki NIP dari BKN. Kemudian Menpan RB Azwar Anas dalam raker bersama Komisi 2 DPR RI pada pertengahan Januari 2024 yang lalu menyatakan bahwa penuntasan masalah honorer ini dimulai pada saat rekrutmen CASN 2024. Lebih lanjut, Anas menyatakan bahwa semua honorer masuk pendataan BKN dan telah terverifikasi oleh BPKP akan diangkat menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu. Yang diangkat menjadi penuh waktu adalah yang melalui seleksi CAT. Akan kita lihat keterangan berikutnya. Menpan juga menginformasikan terkait konsep mekanisme seleksi P3K 2024 yakni sebagai berikut. Pertama adalah nantinya pemerintah akan memberikan formasi khusus bagi honorer lewat jalur P3K. Yang kedua, untuk honorer yang melamar dan memenuhi lowongan formasi akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Yang nomor 2 inilah teman-teman yang mengikuti seleksi CAT P3K 2024. Dia berdasarkan ranking, bukan berdasarkan passing grade. Yang ikut seleksi tersebut semuanya harus diterima. Tetapi yang seleksi tersebut yang memenuhi lowongan formasi P3K 2024 akan diangkat menjadi P3K penuh waktu. Tentu sesuai formasi yang diusulkan oleh para pemerintah daerah. Yang ketiga, untuk honorer yang melamar namun tidak memenuhi syarat akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Yang tidak memenuhi syarat di sini maksudnya para honorer ikut melamar tetapi tidak memenuhi syarat dalam formasi yang sudah diumumkan oleh pemerintah. Nomor 3 ini adalah semua honorer yang tidak memenuhi syarat tapi masuk di pendataan non-ASN. Lolos verifikasi audit data di BKN tentu akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. 4.
Untuk honorer yang telah menjadi P3K penuh waktu maupun paruh waktu harus memenuhi syarat administrasi serta memberikan kinerja yang baik. Terkait aturan kebijakan yang diberlakukan untuk P3K penuh waktu dan P3K paruh waktu ini, nanti akan dibuat mekanisme seleksi khusus dengan peraturan Menpan RB. Artinya pengalihan P3K paruh waktu menjadi P3K penuh waktu itu harus dibuat mekanisme seleksinya melalui Permenpan RB. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.